Jadi kemarin gue abis nonton film Pengabdi Setan 2 Communion, dan harapan awal gue adalah misteri di film pertamanya terjawab di film keduanya ini. Ternyata enggak, malah nambah lagi misteri yang belum terjawab. Jadi ada 5 pertanyaan atau 5 misteri yang belum terjawab menurut gue dalam film ini. Pokoknya masih misterius banget. Nah, apa aja misterinya? Ini dia. Yang pertama, ada di pihak manakah Batara sama Darminah ini? Gue pikir sosok mereka berdua ini akan terjawab identitasnya, tapi ternyata enggak. Dan malah nambah pertanyaan baru lagi. Posisi mereka ini sebenarnya apa? Soalnya kalau dibilang mereka ada di pihak sekte iblis, kenapa Batara tidak menghentikan Pak Budiman saat mereka bertemu di halte? Padahal dia udah tahu kan kalau Pak Budiman ini mau menyelamatkan Rini dan yang lainnya. Tapi kenapa nggak dibunuh di situ? Terus di akhir film Batara ngomong sama Darminah. Kira-kira mereka akan bingung tidak ya dengan posisi kita saat ini? Nah, di situ seakan-akan ngasih clue kalau Batara sama Darminah ini punya peran ganda, tapi masih nggak jelas kenapa mereka begitu. Sumpah misterius banget. Yang kedua, siapakah sosok Raminom? Jadi ternyata selama ini sosok ibu yang kita lihat itu bukan hantu ibunya Rini, tapi ternyata adalah sosok iblis yang bernama Raminom. Nah, Raminom ini adalah iblis yang disembah sekte tersebut, tapi belum jelas asal-usulnya dan juga masih belum jelas apakah dia satu-satunya iblis yang disembah atau ada iblis lainnya. Masih misterius juga. Yang ketiga, arti dari kata bersujudlah pada dia yang akan lahir. Jadi saat momen satu rusun mati lampu, tiba-tiba terdengar suara wanita yang ngomong bersujudlah pada dia yang akan lahir. Nah, ini siapa yang mau lahir? Apakah iblis yang mereka sembah akan lahir atau anaknya Pak Bambang yang mau lahir? Nah, masih belum jelas. Tapi kalau menurut gue, kayaknya sih iblis yang seharusnya lahir kalau ritualnya berhasil. Tapi kan gak berhasil karena digagalkan oleh Pak Budiman yang datang menolong. Yang keempat, rencana besar sekte iblis. Nah, di akhir film, setelah Pak Budiman berhasil menyelamatkan Rini dan yang lain, dia sempat menyinggung bahwa teror yang dialami para penghuni rusun itu belum ada apa-apanya jika dibanding dengan rencana jahat yang besar yang akan dilakukan oleh sekte tersebut. Nah, apa nih rencananya? Masih misteri banget. Kalau feeling gue sih kayaknya satu negara akan ditumbalkan seperti di anime Full Metal Alchemist. Jadi beberapa titik dibuat kekacauan agar jumlah tumbalnya cukup. Tempat-tempat ini akan saling terhubung membentuk lingkaran iblis atau pentagon gitu deh. Pokoknya akan ada banyak korban jiwa sih kayaknya ke depannya. Yang kelima, seperti apakah sekte iblis itu sendiri? Ini yang paling penting sih. Harapan gue pas nonton film Pengabdi Setan 2, gue kira akan dapat penjelasan lebih detail soal sekte pemuja iblis ini. Kayak siapa ketuanya, dari mana asalnya, apa tujuannya, kamu makannya apa, saya juru masak. Ada tempe goreng, ada ayam goreng, semua yang digoreng. Terus juga soal info iblis yang mereka sembah ini tuh apa? Masih banyak banget yang belum terjawab dan masih misterius banget. Mungkin Joko Anwar masih menyimpannya untuk film Pengabdi Setan 3. Soalnya film Pengabdi Setan ini kan kayaknya rencananya ya bakal dibikin universe yang luas kayak Conjuring sama Insidious gitu. Nah, itu dia beberapa misteri yang masih belum terjawab di jagat universe film Pengabdi Setan. Kalau menurut kalian nih, apa misteri atau apa pertanyaan yang masih belum terjawab di jagat Pengabdi Setan ini? Selain hal-hal yang gue sebutin tadi ya, komen aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Oke? Hehehe.